Halo, kenalin gua Muhammad Rakitama, gua mahasiswa Politeknik Statistika SIS jurusan D4 Statistika dan kali ini gua berada di tingkat 2 ya. Sebenarnya gua mau berbagi aja, sharing-sharing dengan teman-teman semua terkait kuliah gua, kampus gua dan jurusan apa yang sebenarnya ada di Politeknik Statistika SIS itu sendiri dan bagaimana sih nanti kuliahnya, kemudian bagaimana sih cara Kakak untuk masuk atau cara belajar Kakak gitu ya. Di sini mungkin aku ingin berbagi aja ya, sharing-sharing pengalamanku ketika aku SPMB, ketika aku kuliah gitu ya, dan apa aja yang sebenarnya dirasain ketika di Politeknik Statistika STIS. Dan mungkin gue udah siapin ya beberapa pertanyaan yang sering sekali teman-teman tanyakan, baik sama aku pribadi melalui DM Instagram ataupun di webinar-webinar gitu ya. Dan mungkin gue mau ngebahas lagi gitu ya, apa-apa aja pertanyaan-pertanyaan itu ya. Mungkin setelah satu ini. Oke, balik lagi dengan gua dan gua udah siapin ya beberapa pertanyaan yang udah gua jelasin tadi dan mungkin banyak sekali dari teman-teman itu yang menanyakan tips dan trik ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin aku mau menjelasin dulu ya sebenarnya Politeknik Statistika SIS tuh apa sih? Nah, jadi mungkin teman-teman harus pertama tuh mengawalinya dengan tiga pembagian ya. Ada perguruan tinggi kedinasan, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Dimana kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya kan teman-teman udah pada tahu ya, kayak SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI gitu ya, atau ada mandiri gitu ya. Dan itu semua kan dilakukan secara bersama dan mungkin sekarang itu namanya UTBK. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu ya karena banyak sekali dari universitas-universitas negeri di Indonesia yang sosialisasi, baik itu dari kakak kelas teman-teman di sekolah ataupun dari universitas-universitas yang mungkin bukan kakak kelas teman di sekolah. Nah, itu mungkin sudah umum ya teman-teman ketahui ketika teman-teman di kelas 9 SMA. Nah, kemudian apa sih kampus swasta atau universitas swasta? Jadi itu universitas yang didirikan oleh swasta, pihak swasta ataupun oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang mau menjadi pokok pembahasan kita adalah sekolah kedinasan, khususnya Politeknik Statistika STIS. Nah, di sekolah kedinasan itu apa? Jadi sekolah yang dibuat oleh suatu instansi atau kementerian yang tujuannya untuk memperkuat instansi atau kementerian itu sendiri. Seperti sudah teman-teman ketahui sendiri ya, Politeknik Statistika STIS yang merupakan suatu perguruan tinggi yang dibentuk oleh Badan Pusat Statistik untuk memperkuat jajaran pekerja Badan Pusat Statistik itu sendiri. Nah, contoh yang lain itu kayak STAN atau PDN dan lain sebagainya itu merupakan kampus kedinasan yang di bawah kementerian atau instansi atau lembaga terkait yang dibuat lembaga instansi atau kementerian terkait. Nah, khusus Politeknik Statistika SIS itu seperti apa yang aku jelasin tadi ya, itu merupakan perguruan tinggi kedinasan. Dalam artian kedinasan itu kalian udah dibayar oleh negara, kalian udah lulus, udah bisa kerja, langsung kerja, CPNS lalu PNS gitu ya. Dan banyak benefit-benefit yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Yang menarik adalah bagaimana sih menentukan bahwa ini adalah jurusan dan institusi pendidikan yang menjamin masa depan kita. Nah, menurutku sendiri itu adalah bagaimana cara kalian untuk berteman dengan diri kalian sendiri, dalam artian kalian itu bagaimana caranya untuk mengetahui bidang apa yang teman-teman sukai. Misalkan teman-teman suka mengenai anatomi tubuh ataupun teman-teman suka mengenai dedaunan atau lain sebagainya, teman-teman bisa masuk kedokteran, farmasi atau biologi. Jika teman-teman suka matematika, statistika, itu teman-teman bisa masuk jurusan FMIPA, matematika ataupun statistika ataupun pendidikan matematika, dan itu semua bagus semua, tergantung teman-teman menyikapinya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang unik dari Politeknik Statistika SIS itu sendiri? Nah, kalau menurut aku kita bisa menemui berbagai macam ras, suku orang-orang yang merupakan mahasiswa di Politeknik Statistika SIS itu sendiri. Nah, banyak sekali orang-orang yang menginfluence kita gitu ya. Di Politeknik Statistika SIS itu sendiri orang-orangnya banyak yang ambisius gitu ya. Banyak yang mendorong kita untuk bisa belajar bersama, kemudian bagaimana bisa lulus bareng, kemudian bagaimana menunjang kinerja kita untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk kita bisa berkuliah dengan baik, dan itu semua sangat membantu aku dalam berkuliah di situ. Kemudian uniknya lagi, kita kan merupakan mahasiswa kedinasan ya. Jadi akan sangat mudah untuk kita kemudian setelah lulus kita bisa bekerja dan tidak usah mencari pekerjaan lagi. Jadi nggak usah payah-payah kalian untuk mencari pekerjaan lagi setelah kalian lulus udah dapat kerja gitu ya. Dan mungkin itu salah satu benefit untuk kita semua yang masuk di perguruan tinggi kedinasan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali yang bertanya kepada aku,
Kapan sih tahu Polstat SIS itu? Nah, kalau aku pribadi tahu Polstat SIS itu sebenarnya ketika aku kelas 9 ya, 9 SMA. Jadi ketika itu aku mencoba untuk mencari-cari apa sih jati diriku, dan mencoba untuk searching-searching ya sekolah di lain sekolah negeri atau universitas negeri gitu ya. Dan ketika itu memang tujuan aku ke Politeknik Keuangan Negara STAN itu ya. Nah, tapi ketika aku mengikuti tes itu dan tidak lulus dan aku menyadari bahwa ternyata itu bukan passion aku gitu. Dan itu bukan apa yang pengen aku tuju gitu. Dan aku ketemu yang merupakan passion aku dan merupakan apa yang aku pengenin gitu. Dan aku mencoba untuk ikuti SPMB-nya dan alhamdulillah keterima. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana sih kakak belajar mengenai tes masuk Politeknik Statistika SIS itu sendiri? Nah, kalau aku pribadi ya, memang aku ketika aku SMA itu aku les-les, dilesin oleh orang tuaku dan alhamdulillah di les itu banyak juga insight yang bermanfaat yang menunjang aku untuk belajar masuk Politeknik Statistika STIS, namun aku lebih banyak belajar di internet. Kalau di les-les aku itu hanya untuk SBMPTN gitu ya, pas aku dulu. Nah, jadi untuk Politeknik Statistika STIS sendiri, aku mencoba untuk searching apa sih soal-soal yang kira-kira relevan untuk aku kerjakan ketika tes masuknya gitu. Dan banyak sekali yang memang dilakukan oleh mahasiswa Polstar SIS ketika itu. Dan salah satunya adalah membuat grup WA dan itu alhamdulillah aku banyak dapat di sharing-sharing, kemudian banyak dapat di ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kakak tingkatnya ataupun teman-teman yang berjuang juga. Jadi sama-sama untuk berjuang dengan sportif gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih Kak jurusan-jurusan di Polstar STIS itu sendiri dan seperti apa sih nanti ke depannya yang harus kita pelajari dan menjadi wawasan juga bagi aku untuk memilih apakah aku berminat atau enggak gitu ya. Nah, di Polstar STIS itu ada 3 jurusan. Yang pertama itu ada D4 Statistika, yang kedua ada D4 Komputasi Statistik dan yang ketiga ada D3 Statistika. Nah, masing-masing itu punya ilmu masing-masing gitu ya. Nah, kalau di D4 Statistika itu nanti akan dijuruskan kembali, teman-teman. Itu ada jurusannya nanti Statistika Ekonomi, ada Statistika Kependudukan. Kemudian untuk D4 Komputasi Statistik itu nanti ada Data Science dan Informasi. Kemudian D3 tetap D3 ya. Dari 3 itu sama-sama baik semua, sama-sama bagus semua. Tinggal teman-teman sekalian bagaimana menyikapinya dan apa sih passion teman-teman. Nah, untuk statistika sendiri mungkin aku lebih jelasin ya. Itu lebih ke perhitungan-perhitungan, kemudian mengenai pengambilan sampel, bagaimana cara mensurvei, membuat kuesioner, kemudian mengelola data dan lain sebagainya. Nah, untuk D4 komputasi statistik sendiri itu seperti teman-teman mengelola website, kemudian pengelolaan data juga, kemudian mengenai peranata komputer gitu ya. Dan itu semua bagus semua dan tinggal teman-teman sendiri yang mau atau tidak untuk belajarnya. Dan aku pribadi pun terkadang masih belajar-belajar juga ya. Bukan berarti yang masuk Polstar STIS itu pinter ya, tapi kita semua belajar dan saling bertanya kemudian saling berbagi dan sharing seperti itu. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah apa sih tips dan triknya? Nah, kalau aku pribadi, tips dan triknya itu sebenarnya yang penting adalah konsisten terhadap apa yang kalian lakukan. Misalkan kalian masuk Polstar SIS, bagaimana cara kalian untuk meraih tujuan kalian, meraih goals kalian. Jika kalian sudah tempatkan goals kalian itu di garis finish, maka bagaimana caranya kalian untuk berlari atau berjalan atau kalian merangkak untuk mendapatkan goals kalian itu. Makanya terdapat 3 orang gitu ya untuk mendapatkan goals itu sendiri, yaitu merangkak, berjalan, atau lari. Nah, itu punya porsi sendiri-sendiri tergantung porsi belajar teman-teman dan keinginan serta motivasi teman-teman itu sendiri. Dan mungkin jika kita semua saling memotivasi itu akan membakar semangat kita untuk belajar lebih baik, kemudian untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, untuk setiap tesnya itu kalau aku pribadi sih karena aku kemarin itu tesnya matematika, SKD, psikotes, kemudian tes kesehatan dan kebugaran. Jadi aku belajarnya tuh satu-satu sebenarnya. Jadi memang 1 tahun itu aku belajar matematika aja. Kemudian setelah aku tes matematika udah ada nilainya tapi belum ada pengumuman secara nasionalnya. Itu belajar aja teman-teman, belajar aja untuk SKD-nya. Kemudian setelah tes SKD selesai, belajar untuk tes psikotesnya. Kalau aku belajarnya step by step, one by one gitu ya. Nah, pembelajaran ini bukan berarti ini adalah suatu tolak ukur yang tepat gitu untuk teman-teman bisa mencontohnya. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang lain mungkin cocok untuk cara belajar teman-teman. Nah, kalau di tahap sekarang ini ya, di tes Polstar SIS
itu, SKD terlebih dahulu ya. Kalau memang mau mengikuti caraku, itu tes SKD dulu yang dipelajari, kemudian setelah tes SKD, tes selanjutnya itu matematika dan psikotes, kemudian, tes kesehatan. Nah, itu step by step, one by one gitu ya. Kalau aku sih cara belajarnya kayak gitu. Tapi ada yang emang belajarin semuanya dulu, tapi yang lebih notabene-nya adalah, tes yang, akan dihadapi lebih dulu. Ada yang seperti itu dan tergantung teman-teman sekalian. Bagaimana cara teman-teman, apakah suka atau tidak untuk proses belajar seperti itu dan teman-teman yang bisa mengenai diri teman-teman sendiri. Nah, saran nih untuk teman-teman yang lagi milih jurusan, apa sih sebenarnya jurusan yang memang cocok bagi kita semua gitu ya. Dan mungkin aku sendiri, kalau aku pribadi ya, itu lebih ke kenali diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita untuk nanti ke depannya mengenai jurusan kita itu tergantung minat dan bakat kita. Ada yang memang dia itu tidak sesuai dengan minat dan bakat sehingga setelah 1 semester, 2 semester dilampaui, dia bosan dengan apa yang sudah dia pilih dan akhir-akhirnya akan menghabiskan waktu dan tes lagi gitu ya ke jurusan yang lain ataupun universitas yang lain dan itu akan memakan waktu teman-teman untuk tamat dari S1-nya teman-teman itu sendiri dan ya mungkin pertimbangan itu jangan dengan emosional tapi secara rasional gitu ya. Jadi jangan juga teman-teman itu asal-asalan dalam memilih jurusan dan nantinya tidak akan berguna depannya bagi teman-teman sendiri. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semangat untuk tes SPMB-nya dan semoga tesnya berhasil semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.